Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi produk kreatif dan kewirausahaan dengan pokok bahasan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI ya. Nah, yang pertama, hak pengertian dari hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak atas kekayaan intelektual atau HAKI atau HKI, ini sama saja ya, adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk. Nah, ia memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut. Kekayaan intelektual atau HAKI adalah padanan kata yang bisa digunakan untuk intellectual property rights atau IPR, gitu ya, atau Geistiges Eigentum dalam bahasa Jerman. Istilah dari terminologi HAKI digunakan pertama kali tahun 1790. Nah, yang dimaksud dalam hak milik di sini, hak milik bukan buku sebagai benda, bukan bukunya, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah HKI terdiri dari 3 kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Sistem HAKI merupakan hak privat atau private right. Seorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Jadi kalau Anda semuanya mempunyai kekayaan intelektual ya, entah itu ide ataupun produk tertentu, kalian bisa mendaftarkan HAKI ini biar nantinya tidak diplagiat oleh orang lain dan diakuisisi oleh orang lain. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HAKI atau inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya tiada lain dimasukkan sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Jadi dengan sistem HKI tersebut, kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada 21 Maret 1997. HAKI adalah hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersil dan tindakan atau jasa dalam bidang komersil. Nah, dengan begitu, objek utama dari HAKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Seperti itu. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, ruang lingkup dari hak atas kekayaan intelektual. Nah, secara umum hak atas kekayaan intelektual terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama adalah hak cipta, yang kedua adalah hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri itu
terdiri dari yang pertama adalah hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak industri. Yang pertama langsung kita masuk ke hak cipta atau copyright. Kalian sering ya mendengar kata-kata copyright. Copyright itu adalah hak cipta. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu pengertian dari hak cipta. Nah, sementara pengertian hak cipta menurut pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Itu ya pencipta, tahu nggih? Selanjutnya, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri. Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian. Selanjutnya kita masuk ke kedudukan hak cipta. Mengenai kedudukan hak cipta sudah pula ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta atau UHC bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dalam pasal 3 ayat 1. Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena hal-hal berikut. Jadi hak cipta ini bisa kita alihkan, tidak selamanya hak cipta karena kita yang menemukan maka itu hak cipta milik kita seterusnya, itu enggak, tapi bisa dialihkan, bisa diberikan. Misalnya saya punya hak cipta, tak berikan ke orang lain atau ke anak saya atau ke siapapun dengan keadaan seperti berikut ini. Yang pertama, misalnya karena pewarisan, ini hak cipta ini saya wariskan, bisa atau hibah, wasiat, atau dijadikan milik negara, dan perjanjian. Nah, khusus mengenai perjanjian, pasal 3 ayat 2 menyaratkan harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut. Selanjutnya, ciptaan yang dilindungi. Nah, sebenarnya ciptaan apa saja yang bisa dilindungi dimasukkan dalam hak cipta tersebut? Untuk ini pasal 11 ayat 1 merinci ketiga bidang yang meliputi. Yang pertama adalah buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ini bisa dilindungi. Selanjutnya, ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya itu juga bisa dilindungi, hati-hati ya. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, dan lain sebagainya. Ciptaan tari, ciptaan lagu, musik dengan atau tanpa teks, atau karya rekaman suara atau bunyi, ini juga bisa hak ciptakan. Segala bentuk seni rupa seperti lukis, seni pahat, patung, kaligrafi, dan lain sebagainya. Seni batik, arsitektur, peta, sinematografi, dan fotografi, ini juga bisa dihak ciptakan. Misalnya kalian punya gambar yang bagus, terus ini dihak ciptakan sebagai haknya kalian, juga bisa. Program komputer, terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai, ini juga bisa dihak ciptakan. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga melindungi karya seseorang yang berupa pengolahan lebih lanjut dari ciptaan aslinya. Sebab bentuk pengolahan ini dipandang merupakan suatu ciptaan baru dan tersendiri yang sudah lain dari ciptaan aslinya.
tidak ada hak cipta untuk karya sebagai berikut. Nah, ini di bawah ini disampaikan beberapa hal yang tidak bisa dihak ciptakan. Yang pertama adalah hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, itu tidak bisa dihak ciptakan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan penetapan hakim, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, keputusan badan arbitrase atau lembaga seperti pengadilan, tetapi khususnya di dalam bidang perdagangan. Itu kelima hal tersebut tidak bisa dihak ciptakan. Selanjutnya, masa berlakunya hak cipta. Dalam mengatur jangka waktu berlakunya hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta tidak menyaratkan, melainkan membeda-bedakan. Perbedaan itu dikelompokkan menjadi, yang pertama adalah bersifat orisinal. Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau original, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Mengenai alasan penetapan jangka waktu berlakunya yang demikian lama, undang-undang tidak memberikan penjelasan karena karya cipta seperti ini meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ini berlaku, hak ciptanya berlaku selama pencipta hidup dan ditambah lagi setelah 50 tahun setelah penciptanya wafat. Yang kedua adalah ciptaan tari atau koreografi ya. Yang ketiga adalah segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan seni batik. Yang keempat adalah ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Nah, sedangkan untuk kelompok yang kedua atau yang bersifat derivatif, perlindungan hak hukum atas hak karya cipta yang bersifat tiruan atau derivatif ya, berlaku selama 50 tahun. 50 tahun saja. Yang meliputi hak yang pertama adalah karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan seterusnya. Yang kedua adalah ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Yang ketiga adalah peta. Yang keempat adalah karya sinematografi. Kelompok yang ketiga adalah pengaruh waktu terhadap karya cipta yang aktualitasnya tidak begitu tahan. Perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun, meliputi hak cipta atas ciptaan sebagai berikut. Yang pertama adalah karya fotografi, program yang kedua adalah program komputer, yang ketiga adalah saduran dan penyusunan bunga rampai. Seperti itu. Terus selanjutnya bagaimana kalau kita mau mendaftarkan hak cipta? Ciptaan tidak kalah pentingnya dengan benda-benda lain seperti tanah, kendaraan bermotor, bermobil, kapal, dan merek yang memerlukan pendaftaran. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Maksud dari pendaftaran itu adalah hanya semata-mata mengejar kebenaran prosedur formal saja, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengukuhan hak cipta dan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari. Jadi tidak bisa direbut, oh ini ciptaan saya, oh enggak ini ciptaan saya, itu tidak bisa seperti itu kalau sudah di hak ciptakan. Nah, sifat dari ciptaan adalah bersifat kebolehan, artinya orang boleh juga tidak mendaftarkan. Apabila tidak mendaftarkan, maka tidak ada sanksi hukumnya. Dengan sifat demikian, memang Undang-Undang Hak Cipta memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya adalah hak dan wewenang menuntut. Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan ke pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli waris untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya melakukan hal berikut ini. Yang pertama adalah
meniadakan nama pencipta yang tercantum. Yang kedua, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya. Selanjutnya, mengganti atau mengubah judul ciptaan. Yang selanjutnya adalah mengubah isi ciptaan. Ya, jadi seperti itu pembahasan saya mengenai hak atas kekayaan intelektual ya. Kita baru sampai di poin pertama, yaitu di hak cipta. Nanti selanjutnya akan saya sampaikan mengenai hak atas kekayaan industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.